Jika saja paket internet seorang gadis tidak habis hari itu, namun takdir bermain peranan penting dalam kehidupan nyata kasus ini. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan diberkahi dengan rezeki yang banyak dan berlimpah ya. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tekan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu setiap saya upload video baru. Cerita ini berlatar belakang di kota Aligarh di negara bagian Uttar Pradesh di negara India. Pada bulan Oktober 2021, di kota Aligarh yang terkenal dengan sejarahnya yang kaya, pendidikan yang signifikan, dan industri manufaktur. Di kota ini ada daerah kecil bernama Ramesh Vihar, rumah bagi keluarga Agarwal. Keluarga ini memiliki dua anak laki-laki, Arun dan Tarun Agarwal. Arun Agarwal tinggal bersama istrinya, Asta Agarwal, dan dua anak-anak mereka dalam satu rumah. Tepat di sebelahnya tinggal adik laki-lakinya, Tarun Agarwal, bersama kedua orang tua mereka. Pada tanggal 14 Oktober 2021 dan pada malam hari, adik laki-lakinya Tarun pergi ke rumah abangnya Arun. Namun Tarun menemukan kunci gembok besar di pintunya, sehingga Tarun kembali ke rumahnya sendiri. Besok paginya, pada tanggal 15 Oktober, Tarun kembali ke rumah Arun, tapi dia melihat pintu rumah terkunci. Setelah kembali ke rumahnya, pada tanggal 14 Oktober, Tarun telah mencoba menelpon saudara laki-lakinya Arun dan ipar perempuannya Asta, tetapi tidak seorang pun menjawab. Pada tanggal 15 Oktober 2021, ketika Tarun mengunjungi rumah Arun lagi, Tarun memutuskan menelpon Asta. Kali ini Tarun mendengar ponsel Asta berdering dari dalam rumah. Hal ini membuat Tarun cemas dan dia terpaksa menggunakan kunci cadangan miliknya. Kenyataannya Tarun mempunyai kunci duplikat ke rumah Arun, dan Arun juga memiliki kunci duplikat ke rumah Tarun. Tapi ketika Tarun membuka pintu dan masuk ke dalam, Tarun menjerit. Dia melihat tubuh saudara iparnya Asta sudah tidak bernyawa. Itu di suatu tempat di belakang rumah yang dipasang teralis besi di atapnya sebagai ventilasi. Melihat ini, Tarun ketakutan dan berlari keluar berteriak. Tarun pertama kali memberitahu orang tuanya tentang apa yang terjadi, dan kemudian dia memberitahu tetangga. Tarun juga menelpon polisi yang tiba di lokasi kejadian dalam beberapa menit. Kemudian polisi menurunkan tubuh Asta ke bawah. Semua orang berasumsi Asta telah bundir. Namun, timbul dua pertanyaan di benak setiap orang. Mengapa Asta Agarwal melakukan mengakhiri hidupnya? Dan di manakah suaminya Arun? Arun adalah seorang produsen tabung oksigen dan dia memiliki pabrik di Aligarh. Polisi memulai penyelidikan dan mereka menemukan Arun dan Asta sering bertengkar. Karena pertengkaran ini, Arun terkadang menginap di pabriknya, kesal dengan istrinya. Tapi sekarang istrinya meninggal dan polisi perlu memberi tahunya. Namun ponsel Arun dimatikan dan Arun juga tidak berada di pabriknya juga. Selama penyelidikan, polisi menerima informasi dari ahli forensik bahwa darah telah terkumpul di mulut Asta. Ini mengejutkan polisi karena biasanya bila seseorang mengakhiri hidupnya seperti ini, darah tidak terkumpul di mulut korban, melainkan bekas ikatannya akan terbentuk di bagian depan leher. Hal ini menimbulkan kecurigaan polisi yang mendorong mereka untuk menyelidiki lokasi kejahatan secara menyeluruh dan mengirim jasad Asta untuk pemeriksaan postmortem. Hasil pemeriksaan postmortem mengungkapkan bahwa Asta telah ditekan lehernya hingga meninggal.
Jelas bagi polisi kematian Asta adalah pembunuhan. Kecurigaan pertama jatuh kepada suami Asta, Arun, karena Arun juga telah hilang dari rumah selama 2 atau 3 hari terakhir. Polisi mulai mencari Arun dan mencoba mengumpulkan informasi dari keluarga dan tetangga Arun tentang keberadaannya. Sementara itu, seorang teman Asta mengunjungi kantor polisi dan mengatakan pada polisi bahwa dia memiliki informasi tentang kematian Asta. Penyelidik kasus ini mulai menanyai teman Asta. Teman Asta mengungkapkan pada petugas, sekitar jam 8 malam, tanggal 12 Oktober 2021, Asta mengiriminya pesan. Teman Asta mengatakan, namun paket internet saya telah kadaluarsa pada hari itu, jadi saya tidak bisa langsung menerima pesannya. Keesokan harinya, pada tanggal 13 Oktober, setelah saya mengisi paket internet saya, pesan itu dikirim kepada saya. Asta telah menulis, "Hidupku dalam bahaya. Jika aku meninggal, tolong serahkan hak asuh anak-anakku kepada saudara perempuanku." Setelah membaca pesan ini, kecurigaan polisi kepada Arun semakin mendalam. Namun, polisi juga khawatir tubuh tak bernyawa Arun mungkin muncul dengan cara yang sama seperti Asta. Karena Arun tidak terlihat selama berhari-hari dan ponselnya telah dimatikan. Polisi telah menempatkan ponsel Arun di bawah pengawasan sejak polisi menemukan jasad Asta. Polisi memutuskan untuk meninjau semua kamera CCTV yang dipasang di daerah Rames Vihar Locality. Polisi mengumpulkan rekaman dari lebih 100 kamera CCTV di dekat rumah Arun dan seluruh wilayah Rames Vihar Locality. Jasad Asta ditemukan pada tanggal 15 Oktober dan Asta telah mengirim pesan pada seorang teman pada tanggal 12 Oktober. Mengingat hal ini, polisi mulai meninjau rekaman CCTV dari malam tanggal 12 Oktober hingga dini hari tanggal 13 Oktober. Selama peninjauan ini, kamera CCTV yang diposisikan agak dekat dengan rumah Arun menangkap sebuah mobil berhenti di dekat rumah Arun, dan 4 orang terlihat keluar dari mobil, di antara mereka adalah Arun. Tetapi 3 orang di antaranya adalah orang tidak dikenal yang tidak dikenal oleh warga daerah itu. Setelah itu Arun berjalan menuju ke rumahnya, sementara 3 orang lainnya tetap berada di dekat mobil. Sekitar 20 atau 25 menit kemudian, Arun kembali kepada ketiga laki-laki itu dan membawa ketiga laki-laki itu ke dalam rumahnya. Polisi terus menonton rekaman CCTV itu dan kira-kira setengah jam kemudian, ketiga orang itu meninggalkan rumah Arun, masuk ke dalam mobil mereka dan pergi. Namun, Arun tetap berada di dalam rumahnya sepanjang malam dan baru keluar pada pagi hari. Setelah melihat rekaman ini, polisi menjadi jelas tentang satu hal. Pada malam pembunuhan Asta, Arun hadir di rumahnya. Setelah mendengar informasi baru ini, polisi menginstruksikan beberapa informan mereka untuk mengumpulkan informasi tentang Arun. Usaha polisi terbayar. Pada malam tanggal 17 hingga 18 Oktober, polisi menerima peringatan bahwa ponsel Arun telah dihidupkan. Ketika polisi memeriksa lokasinya, polisi menemukan bahwa Arun ada di pabrik tabung oksigennya. Setelah mengetahui ini, tim polisi bergegas ke pabrik Arun untuk menangkapnya. Ketika tim polisi tiba, Arun baru saja hendak meninggalkan tempat itu, tetapi polisi berhasil menangkapnya. Namun perilaku Arun tampak sangat normal. Dia berulang kali bertanya pada polisi, "Mengapa kalian menangkapku? Apa salahku?" Di kantor polisi, Arun diinterogasi tentang kematian Asta.
Awalnya dia mengaku tidak mengetahui tentang kematian Asta, namun ketika polisi menunjukkan pada Arun rekaman CCTV, Arun menjadi hancur, menyadari bahwa kebohongannya telah terungkap. Polisi dengan tegas menanyainya tentang mengapa Arun menghabisi istrinya Asta. Arun mulai mengaku dan mengungkapkan bahwa Arun dan Asta dulu saling mencintai dan mereka menikah pada tahun 2008. Sementara itu Asta sedang mempersiapkan diri untuk menjadi seorang dokter. Dan setelah menikah, Asta berhasil mendapatkan pekerjaan pegawai pemerintah. Pada tahun 2011, Asta melahirkan seorang putra, dan beberapa tahun kemudian Asta melahirkan seorang putri. Kehidupan berjalan lancar sampai tahun 2020 ketika Arun curiga Asta berbicara dengan pria lain di ponselnya. Kecurigaan ini menyebabkan banyak pertengkaran. Pada gilirannya, Asta menuduh Arun memiliki pacar di luar rumah. Sejak tahun 2020, tuduhan dan pertengkaran ini telah menjadi masalah yang berulang bagi pasangan itu. Namun di antara konflik ini, mereka kadang-kadang berdamai dan hidup seperti suami istri yang bahagia. Akhirnya pada tanggal 28 September 2021, Arun memergoki Asta berbicara dengan pria lain di ponsel. Melihat ini membuat Arun marah yang menyebabkan pertengkaran sengit di antara keduanya. Malam itu, setelah perkelahian reda, Asta menelpon dan sahabatnya datang ke rumah mereka. Arun mengatakan kepada polisi bahwa sahabat Asta ini, seorang laki-laki, menyerang Arun malam itu. Arun merasa sangat terhina. Bukan hanya istrinya yang berbicara dengan pria lain, pria itu juga datang ke rumahnya dan memukul Arun. Setelah kejadian itu, Arun keluar dari rumah itu dengan kemarahan dan Arun pergi ke pabriknya dan mencoba tidur. Tetapi Arun tidak bisa tidur. Arun terus berpikir bagaimana membalas penghinaan ini, tetapi Arun tidak yakin apa yang akan dia lakukan. Pada titik ini, penjaga keamanan dari pabrik Arun bernama Vikas mendekati Arun dan bertanya kepadanya mengapa Arun tampak gelisah. Arun kemudian menceritakan kepada Vikas bahwa istriku berbicara dengan pria lain di telepon setiap hari. Pria itu bahkan memasuki rumahku dan memukuliku. Tetapi sekarang aku bertekad untuk membalaskan dendam dengan cara apapun. Mendengar ini, Vikas sangat sedih dan menyarankan kepada Arun, bila istrimu tidak mendengarkanmu, kamu harus menghabisinya. Kemudian Vikas menyebutkan dua pembunuh bayaran bernama Asuk dan Pawan. Mendengar ini, Arun memutuskan menyewa kedua orang itu untuk menghabisi istrinya. Arun menghubungi pembunuh bayaran itu dan kesepakatan selesai dengan harga Rp100.000 India atau sekitar Rp17.700.000. Arun membayar Rp60.000 sebagai uang muka dan berjanji akan membayar uang sisanya setelah pekerjaan mereka selesai. Pada malam tanggal 12 Oktober, Arun tiba di rumahnya bersama penjaga keamanan, Vikas dan kedua pembunuh bayaran. Arun keluar dari mobilnya dan masuk ke dalam rumahnya karena baru jam 8 malam. Kedua anak-anak Arun masih di kelas privat. Arun mengatakan pada guru les privat bahwa seluruh keluarga kami ingin pergi keluar sekarang. Jadi kamu harus pulang sekarang. Guru les itu mengatakan, ya, dan dia memberikan PR kepada anak-anak Arun sebelum pergi meninggalkan rumah itu. Arun harus menunggu sekitar 10 menit. Begitu guru les privat anaknya meninggalkan rumahnya, Arun segera membawa kedua anaknya ke kamar yang lain. Setelah itu dia memanggil Vikas, Pawan dan Ashok untuk masuk ke dalam rumahnya dan menaikkan volume TV.
Pada saat itu keempat mereka memegang kendali terhadap Asta dan Arun sendiri yang menekan leher istrinya hingga meninggal. Namun para penjahat itu tahu bila mereka meninggalkan tubuh Asta seperti itu, maka mereka akan dengan cepat ditangkap. Mereka memutuskan membuat kematian Asta seolah-olah Asta telah mengambil nyawanya sendiri. Mereka berempat memasang tali jerat di leher Asta dan mengikatnya ke jeruji besi. Setelah melakukan ini, Pawan, Asyuk dan Vikas meninggalkan rumah. Namun Arun tetap tinggal di sana sepanjang malam di rumah yang sama, dengan kedua anaknya terkunci di satu kamar lain. Ketika pagi hari tanggal 13 Oktober 2021, Arun membawa kedua anaknya pergi ke rumah adiknya Tarun. Di sana Arun mengatakan kepada Tarun, "Sekarang kamu jaga anak-anakku selama beberapa hari, karena aku muak dengan Asta. Itulah mengapa aku menghabisinya. Aku tidak akan pulang ke rumah selama beberapa hari. Tapi aku butuh bantuanmu. Pergi ke rumahku malam ini. Kamu melihat jasad Asta dan kamu berteriak dengan keras, maka orang-orang akan berkumpul dan polisi juga akan datang. Tapi semua orang akan percaya bahwa Asta bundir." Dengan pengaruh dari kakaknya, Tarun pergi ke rumah Arun pada malam tanggal 13 Oktober. Namun pada saat itu, Tarun tidak punya keberanian untuk membuat keributan di rumah Arun. Karena itu dia kembali ke rumahnya malam itu. Pada tanggal 15 Oktober 2021, Tarun pergi lagi ke rumah Arun dan berpura-pura terkejut saat dia melihat jasad Asta. Namun pada akhirnya, kebohongan Tarun terungkap dan polisi menangkap Arun, Vikas, Asyuk, Pawan, dan Tarun. Dalam kasus ini, jika teman Asta mempunyai paket internet yang aktif di ponselnya, maka dia akan menerima pesan dari Asta yang dikirim. Teman Asta mungkin bisa menghubungi Asta tepat waktu. Dia mungkin bisa bertanya kepada Asta siapa yang telah mengancam Asta. Dan mungkin Asta akan menceritakan semuanya kepada temannya itu. Tetapi takdir tidak berpihak kepada Asta. Pesan itu terkirim sehari kemudian setelah Asta terbunuh. Kasus ini berlarut-larut di pengadilan selama 3 tahun. Setelah memeriksa semua bukti dan mendengarkan keterangan dari putra tertua Asta, pengadilan memutuskan Arun dan 2 pembunuh bayaran, Pawan dan Asyuk bersalah. Pada tanggal 15 Mei 2024, mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun pengadilan membebaskan 2 terdakwa lainnya, yaitu Tarun dan Vikas karena kurangnya bukti. Hal yang mengejutkan dari kasus ini adalah ketika putra sulung Asta bersaksi di pengadilan, dia bersaksi melawan ayah kandungnya sendiri. Dia saat itu baru berusia 10 tahun. Putra sulung Asta bersaksi bahwa pada malam Asta dihabisi, putra sulung Asta melihat ayahnya membawa 3 pria asing ke dalam kamar ibunya. Mereka menaikkan volume TV dan menghabisi ibunya. Anak laki-laki itu mengatakan bahwa sebelum meninggal, ibunya berteriak minta tolong berkali-kali, namun ayahnya tidak menunjukkan belas kasihan. Anak itu mengatakan bahwa sebelum Arun pergi untuk mengantarkannya dan saudara perempuannya ke rumah Tarun, dia melihat tubuh tidak bernyawa ibunya di kamarnya. Dia menyaksikan pemandangan mengerikan di usia yang sangat muda. Dia akan mengingat memori yang sangat menyakitkan selama sisa hidupnya. Sampai di sini dulu ceritanya guys. Buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalam kasus ini dan ambil pelajaran positifnya. Suami istri bila sudah tidak cocok lagi dan sering bertengkar bahkan berselingkuh seperti yang dilakukan Asta, maka sebaiknya bercerai saja.
Setiap kasus pasti ada motif atau penyebabnya, dan jangan sampai motif itu terjadi pada diri kita sendiri. Membunuh itu bukan solusi, malah membuat masalah baru. Bila suka ceritanya, berikan subscribe, like, dan tekan juga loncengnya untuk cerita yang lain.